Modiar, alhamdulillah tersadar. Warga Jonggol ramai-ramai tolak kedatangan UAS ceramah. Lanjutkan. Sehubungan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS di Citra Indah City pada tanggal 17 Juni 2022, Jonggol dalam rangka tablik akbar, maka kami sebagai warga penghuni Citra Indah City yang telah lama menempati perumahan ini dengan penuh ketentraman dan kedamaian serta harmonis. Maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas, kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan Ustadz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk datang berceramah di tempat kami. Warga Jonggol tolak UAS ceramah di tempatnya. Alasannya adalah demi menjaga ketentraman. Selain itu, mereka menjelaskan maksud dari sikap kolektif itu juga. Maksud dari sikap kolektif itu juga untuk menjaga nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh sepuh kiai setempat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video. Sejumlah warga menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk ceramah pada kegiatan tablik akbar. Dalam keterangan video, sejumlah warga menolak kedatangan UAS lantaran ingin kedamaian dan ketentraman. Berdasarkan keterangan, penolakan UAS itu berlokasi di perumahan Citra Indah City, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Video itu diunggah oleh salah satu pengguna media sosial Twitter dengan akun @dewi011 sebagaimana dilansir Terkini ID Selasa 14 Juni 2022. Nah, tampak dalam video sejumlah orang mengenakan busana Islami sembari posisi berdiri membacakan pernyataan sikap menolak kedatangan UAS. Dalam keterangan video tersebut, orang tersebut mengaku merupakan pengurus warga setempat. Dia berkata, sehubungan dengan rencana kedatangan Abdul Somad atau UAS di Citra Indah City pada tanggal 17 Juni 2022 dalam rangka tablik akbar, maka kami sebagai pengurus warga Citra Indah City telah lama menempati perumahan ini dengan penuh kedamaian dan ketentraman serta harmonis. Maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas, kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan UAS, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai Citra City dengan berat hati menolak kedatangan UAS untuk datang ceramah di tempat kami sampai batas yang belum ditentukan. Saya mau heran, tapi inilah akhir zaman, sahabat. Ya beginilah. Ya, acara hiburan, permaksiatan, tidak sesuai dengan syariat Islam, itu aman-aman saja diperbolehkan. Namun acara yang baik, sesuai dengan agama, dengan syariat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, ditolak. Saran saya kepada sahabat saya Abdul Somad, gitu ya, silahkan meneruskan aktivitasnya, tapi tolong konsisten, ya. Sekali lagi jangan mencela-mencele, dan itu akhirnya seperti orang membeli. Pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Yang kedua, kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahan. Kalau dia salah, maka pastikan hukumannya. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertali. Nah, demikianlah cuplikan kalimat dalam video yang dibagikan melalui medsos oleh warga perumahan Citra Indah City, Jonggol. Selain itu, menurut warga setempat, alasan lain menolak kedatangan UAS adalah untuk menjaga kedamaian dan ketentraman, sebab khawatir dengan kedatangan UAS dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan warga di kemudian hari, dan juga demi menjaga ketentraman, kedamaian, dan marwah nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh para sesepuh kiai dan guru mereka. Selanjutnya, mereka menutup pernyataan sikapnya dengan berdalih kesepakatan bersama dan demi kebaikan bersama. Nah, untuk kesekian kalinya, UAS telah ditolak datang di beberapa daerah. Masyarakat semakin sadar dan belajar dari Singapura yang dengan tegas menolak UAS menginjakkan kaki di sana. Bahkan Menteri Dalam Negeri Singapura jelas dan tegas mengungkapkan alasannya, yaitu UAS adalah penceramah radikal pendukung aksi pengacauan yang isi ceramahnya memecah belah atau segregasi masyarakat dan menghina agama lain. Pelajaran dari Singapura menolak UAS ini seperti yang dikatakan oleh Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid. Ia mengatakan, pencekalan yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap penceramah UAS harus dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam mencegah radikalisme. Masyarakat pun kini semakin berani dengan tegas menolak para dai provokator radikalisme, pengasong khilafah, dan pendukung pengacauan seperti UAS dan sejenisnya yang mensegregasi masyarakat dan membahayakan juga mengancam keutuhan persatuan dan tegaknya NKRI. Kecerdasan moral masyarakat sudah semakin kuat
yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam tindakan. Maka tepat sekali reaksi masyarakat di perumahan Citra Indah City Jonggol Bogor Jabar yang menolak kehadiran UAS di tanah mereka yang damai dan rukun sejak dulu kala itu. Mosok iya cuma demi mendengarkan ceramah dari seorang ustadz radikal yang lagi ngetren, kerukunan dan kedamaian suatu kawasan menjadi terancam. Jangan dong, kita sadar dan paham dong, pastilah ada masyarakat setempat yang rindu mendengarkan UAS, yang mungkin sudah menjadi idolanya, berkunjung dan mengisi acara di wilayah mereka. Tapi, karena banyaknya kejadian yang kurang baik sebagai buntut dari sebuah ceramah yang tidak ramah, masyarakat pun sebaiknya berpikir secara luas ya dan lebih panjang. Sebab apalah manfaatnya bila kuping ini disenangkan oleh ceramah selama 1-2 jam, tapi setelah itu suasana kampung jadi seperti neraka. Sahabat jadi lawan, saudara jadi musuh. Apalagi kalau ada minoritas di sana. Waduh, bahaya tuh. Kalau kita kembali ke ajaran agama, Tuhan pasti ingin umat manusia rukun dan damai, apapun agama atau keyakinannya. Jadi bagaimana menurut Anda? Gara-gara dai sombong dadakan pemuja Somad, rendang babi jadi heboh. Denny Siregar, biang kerok tukang gaduh. Guntur Romli, penjarakan. Mas sudah berpikir mau kita piknik ke planet Mars, kita masih berpikir cetek tentang rendang babi. Coba. Ini yang menjadi pro dan kontra. Kenapa kami ingin sampaikan pro dan kontra? Muncul keresahan oleh masyarakat Minang di seluruh Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia yang ada di luar negeri, menyampaikan kegelisahan dan keresahan mereka. Masalahnya adalah orang-orang atau ada beberapa orang yang ribet, yang kemudian merasa tersinggung, merasa bahwa ini adalah tindakan yang tidak benar. Banyak buzzer menuduh Hilmi yang kesehariannya sebagai ustadz, sebagai biang kerok penyebar berita rendang babi. Hal itu juga menjadi sorotan dari influencer papan atas Indonesia, sekaligus pegiat media sosial, Denny Siregar. Hal itu diungkapkan oleh Denny Siregar di akun Twitter pribadinya. Menurut Denny Siregar, Hilmi Firdausi termasuk kategori orang yang sombong. Menurut Denny, Hilmi yang salah sebar berita, namun orang lain yang harus meminta maaf. Denny pun gak sanggup jika harus mengikuti cara kerja Ustadz Hilmi ini. Nah, seperti diketahui, baru-baru ini Jakarta dibuat heboh dengan kasus pengusaha rendang daging babi yang belakangan viral. Warga Minang mengecam tindakan pengusaha tersebut yang dianggap telah melecehkan ikon masakan khas Minang, yaitu rendang yang biasanya berbahan dasar daging sapi. Nah, setelah berita tersebut tersebar luas di kalangan masyarakat, pemilik usaha kuliner nasi Padang Babi Babiambo, Sergio, buka suara. Ia mengaku pada awalnya usaha kuliner tersebut ia dirikan lantaran mencoba mengambil peluang dengan memadukan kuliner khas Padang dengan daging babi. Pemilihan inovasi tersebut, kata dia, juga berawal dari kecintaannya terhadap kedua masakan tersebut. Ia menjelaskan pihaknya juga memilih menggunakan kata babi pada nama usahanya dengan tujuan agar para pelanggan tidak keliru. Selain penamaan usaha, Sergio juga mengaku telah mendeskripsikan menu olahan daging babi pada menu dan logo yang ada. Melihat permintaan maaf Sergio tersebut, seorang ustadz, Hilmi Firdausi, memberikan tanggapan. Lewat akun Twitter pribadinya, Hilmi mengucapkan terima kasih atas permintaan maaf dari Sergio. Kata Hilmi, insya Allah kami semua memaafkan. Hilmi juga berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Ia juga meminta maaf jika cuitannya mengundang pro kontra, walaupun ia hanya meneruskan dari berita yang sudah beredar luas sebelumnya. Cuitan Hilmi itulah yang menjadikan Denny Siregar memberikan respon keras dan mencap Hilmi sebagai biang kerok kegaduhan. Bahkan bukan hanya Denny, para warganet juga ikut geram dengan pernyataan Hilmi tersebut. Seperti akun Twitter dengan nama akun Budi Guntara, merasa heran dan bingung kenapa dulu ada orang yang sebegitu bencinya sama Islam, bilang umatnya sumbu pendek, manusia gurun, dan lain-lain. Alih-alih melihat sebagai saudara yang rahmatan lil alamin, hal tersebut dikarenakan karena ustadznya gadungan model Hilmi Firdausi ini. Perkara yang seharusnya tidak mesti di blow up, tapi oleh Hilmi sengaja diramaikan. Begitu juga dengan akun Twitter dengan nama Thea, dengan nada menyinggung Hilmi, ia mengatakan, "Pak, nggak usah bawa-bawa kami semua tanpa ada penjelasan siapa itu kami, Bapak dan teman-teman kah? Bapak dan seluruh warga Minang? Bapak dan seluruh warga Muslim?
Bapak itu siapa sampai mau mewakilkan saya? Saya juga punya opini sendiri yang pastinya saya keluarkan hanya di situasi tertentu. Kemudian, akun bernama Bapak Bambang juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah suatu kesalahan. Menurutnya, tugas kita itu riset terlebih dulu sebelum menyebarkan berita yang dapat memicu konflik. Tak seharusnya menjadi pembenaran pada permintaan maaf. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ed Heitahe. Menurutnya, Hilmi kok minta maaf pakai jika, bukan pakai telah, mengundang huru-hara tuh tweet sebelumnya. Menurut netizen tersebut, inilah pentingnya tabayun alias mencari tahu, menegur secara sembunyi. Kemudian akun @mengaisrezeki bahkan memberikan komentar telak. Kata netizen tersebut, tabayun blok, ngaku dai follower ratusan ribu cari informasi nggak bisa, otakmu dipakai, kata si netizen. Melihat kegaduhan yang semakin melebar, pegiat media sosial Guntur Romli juga ikut memberikan komentar. Ia menuntut polisi untuk memeriksa Hilmi Firdausi, orang Nganjuk yang sok bikin gaduh soal rendang babi yang merupakan kuliner tapi diprovokasi pakai isu sara atau suku, ras, agama, dan antar golongan. Guntur Romli yang juga kader PSI menyatakan keheranannya. Hilmi Firdausi bukan orang Padang tapi menjadi asal muasal kehebohan dan kegaduhan soal isu rendang babi dari rumah makan Padang Bambiambo yang menurutnya sudah tutup 2 tahun lalu. Gun Romli yang memiliki nama lengkap Guntur Romli ini mengatakan Hilmi Firdausi ternyata adalah orang Nganjuk, bukan orang Padang atau orang Minang yang seharusnya menjadi yang pertama mempermasalahkan saat masakan atau hal-hal lain yang khas dari daerahnya dianggap telah dihina. Jadi bagaimana menurut Anda?